Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin pisang goreng naga. Ini tuh cemilan simple tapi enak banget. Tekstur kulitnya renyah, garing, kriuk, bagian dalamnya kopong, terus aku isi pakai selai coklat, jadinya lumer dan match banget sama pisangnya. Cocok banget buat ide bakulan atau kalau mau sekedar buat cemilan di rumah, dijamin anak-anak tuh bakalan doyan banget. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan membuat adonan kulit. Siapkan wadah atau bowl. Masukkan 200 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan dengan 100 gram tepung beras. 30 gram tepung maizena. 20 gram tepung tapioka. Tadi udah aku tambahkan juga 1 sendok teh penuh baking powder double acting tapi nggak ke video. Lanjut, kelima bahan ini akan kita aduk pakai whisker sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata, tambahkan dengan kurang lebih 450 ml air. Ini kondisinya suhu ruang. Tambahkan air sambil kita aduk-aduk pakai whisker supaya tepungnya nggak menggumpal. Aduk sampai semua tepung dan bahan keringnya terlarut dengan air. Dan kalau udah cukup larut seperti ini, selanjutnya tambahkan dengan 1 butir telur utuh. Aduk atau kocok cepat telur sampai tercampur rata dengan adonan. Selanjutnya tambahkan dengan 35 gram margarin yang sudah aku lelehkan sebelumnya. Ini kondisi margarinnya udah hangat-hangat kuku saat kita masukkan ke dalam adonan. Tambahkan juga dengan sekitar kurang lebih 15 gram wijen hitam. Kemudian kita aduk cepat atau kita kocok sampai tercampur rata semua bahannya. Supaya aromanya lebih wangi, karena tadi kita udah pakai 1 butir telur, jadi aku tambahkan dengan kurang lebih setengah sendok teh perisa vanila. Aduk kembali sampai pasta atau perisa vanilanya tercampur rata dengan adonan dan ini adonannya udah jadi. Gampang banget cara buatnya, adonannya juga akan menghasilkan kulit yang kriuk dan renyah saat digoreng. Tekstur atau konsistensi hasil adonannya bisa diperhatikan, ini cukup encer. Nah, ini adonan kulit pisang naganya udah jadi, bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan menyiapkan pisangnya. Di sini aku pakai pisang pipit atau pisang kepok yang kematangannya sedang, jadi jangan terlalu matang atau jangan terlalu lembek ya teman-teman, karena nanti kalau digoreng dia akan agak letoy dan kurang crispy. Jadi pilih pisang yang kematangannya pas, nggak terlalu matang juga nggak terlalu mentah. Setelah pisangnya dikupas, langkah selanjutnya ini akan kita ambil 1 buah pisang dan akan kita pipihkan. Untuk cara memipihkannya, ini gampang, kita ambil 1 lembar plastik, usahakan yang ukurannya agak besar, kemudian kita lipat-lipat pisang di dalam plastik seperti ini. Nah, kalau pisangnya udah terbungkus plastik, selanjutnya akan kita timpa dengan alas datar yang lain. Timpa sambil sedikit ditekan supaya pisangnya pipih dan tipis. Kalau udah dirasa cukup tipis dan pipih, langkah selanjutnya kita buka lembaran plastiknya, dan kita ambil pisangnya dengan scraper. Lakukan sampai semua pisang kita pipihkan atau kita bentuk pipih seperti ini, kemudian kita sisihkan. Untuk 1 resep adonan kulit tadi, bisa menghasilkan kurang lebih 20 pieces pisang goreng naga. Hasilnya lumayan banyak, gebul-gembul, dan tebal banget. Kalau semua pisangnya udah dipipihkan, ini udah siap untuk kita goreng. Sebelum digoreng, ini adonannya aku aduk dulu supaya tepungnya nggak mengendap. Kemudian kita ambil pisang yang udah dipipihkan tadi dan kita celupkan ke dalam adonan kulit. Celup sampai terendam, kemudian kita angkat dan kita goreng. Sebelum dimasukkan ke penggorengan, pastikan minyaknya sudah agak hangat dulu ya teman-teman, baru pisangnya kita masukin. Usahakan gunakan minyak yang agak banyak dan usahakan minyaknya merendam seluruh bagian dari pisang. Nanti kita akan melakukan 2 kali penggorengan, jadi ini penggorengan pertamanya sampai kulitnya kokoh aja. Tapi jangan sampai kulitnya terlalu kering dan jangan sampai terlalu kecoklatan. Untuk penggorengannya sendiri, aku pakai api sedang cenderung kecil dan bisa sambil dibolak-balik seperti ini. Kalau kulitnya udah cukup kokoh, kita angkat dan kita celupkan lagi ke dalam adonan. Untuk sisa-sisa tepungnya bisa kita saring supaya nanti hasilnya lebih bagus. Celupkan pisang goreng setengah matang tadi ke dalam adonan yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita akan goreng kembali. Usahakan sampai tercelup merata dan ini kita goreng dalam kondisi minyaknya masih hangat-hangat. Untuk menggoreng pisang goreng naga seperti ini, jangan digunakan api terlalu besar, jadi pakainya api yang kecil aja.
Karena kalau apinya terlalu besar, nanti pisangnya nggak akan kopong ya bagian tengahnya. Nah, kalau pakai api kecil, dia masih ada waktu untuk proses pengembangan dari kulitnya. Perhatikan ya, gorengnya pakai api sangat kecil dan sambil dibolak-balik dan sambil sedikit ditekan supaya bagian tengahnya bergelembung seperti ini. Nah, kalau udah cukup bergelembung, ini tinggal kita sedikit tekan aja sambil dibolak-balik sampai warnanya kecoklatan dan matang. Proses penggorengan yang kedua ini memang sedikit agak lama karena kita menunggu sampai kulitnya benar-benar crispy dan kriuk. Oh ya, tadi di adonan kulit atau adonan pencelupnya tidak aku tambahkan dengan gula pasir sama sekali ya karena mau aku isi coklat. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau diisi coklat, misalnya mau bikin pisang goreng seperti ini aja, tadi bisa ditambahkan gula pasirnya sekitar 1 sendok makan. Dan setelah digoreng sekitar 10-15 menitan, ini udah cukup matang, bisa kita angkat, kemudian ditiriskan. Hasilnya banyak banget, kelihatan crispy, kriuk-kriuk, dan sangat menggoda. Dalam keadaan masih hangat-hangat agak panas seperti ini bisa langsung disajikan atau bisa juga diisi dengan selai coklat. Suka banget sama hasil pisang goreng naga ini, kelihatan gembul-gembul, bagian tengahnya tuh kayak kopong gini ya teman-teman. Tuh, kriuk banget bagian kulitnya. Dan aromanya itu loh, wangi banget, wangi dari wijen dipadu dengan wangi dari vanila dan pisang. Di bagian ujung bisa kita lubangi dengan menggunakan pisau, kemudian kita isi dengan selai coklat yang udah kita masukkan ke dalam piping bag supaya lebih gampang. Isi selai coklat sesuai selera, kalau misalnya mau penuh bakalan tambah enak. Kalau nggak suka selai coklat, teman-teman bisa ganti pakai selai kacang ataupun selai lotus. Ini aku mau perlihatkan bagian dalamnya yang nggak aku isi pakai selai coklat. Bagian luarnya garing, bagian dalamnya kopong dan bergelembung seperti ini. Di bagian yang kopong inilah yang akan kita isi dengan selai coklat ya. Dan ini teksturnya tuh renyah banget. Dimakan pas masih panas-panas, anget-anget, bakalan enak, kriuk bagian luarnya dan legit bagian dalamnya. Meskipun belum diisi dengan selai coklat, menurutku ini udah cukup enak. Ada sedikit rasa manis dari pisangnya sendiri, rasa gurih dari kulitnya, dan aroma yang wangi dari wijen hitam. Yang udah diisi dengan selai coklat, penampakannya jadi seperti ini. Selai coklat dimasukin ke dalam pisang goreng yang masih agak panas, jadinya langsung meleleh coklatnya. Pisangnya tuh gembul-gembul besar, tekstur bagian luarnya itu enak banget, garing, renyah, dan kriuk. Bagian dalamnya sangat lumer, ada lagi dari pisang, perpaduannya sangat cocok dan enak banget. Resep cemilan pisang goreng naga ini wajib banget teman-teman praktekin dan coba di rumah. Bisa juga buat ide bakulan karena rasanya tuh sangat enak, aromanya juga wangi. Yang paling aku suka, perpaduan teksturnya enak banget, kriuk bagian luar, kemudian dalamnya tuh masih ada legit dari pisang dan lumer dari coklatnya. Wajib banget coba, recommended buat ide bakulan saat Ramadan nanti. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.